Nah, karena udah berlebihan. Pas saya minum susu pasti diare gitu. Nah itu, alarm-alarm itu harus kita atasi, bagaimana hanya kita yang tahu gitu ya. Oh kalau aku udah terjadi seperti ini minum apa, misalkan teh pahit, makan jambu ya, pucuk pucuk jambu misalkan seperti itu. Terus kita juga harus tahu diarenya itu bau apa tidak, kalau bau itu terkait dengan bakteri, bisa ditambahin dengan bawang putih gitu kan. Kalau nggak bau, bisa dengan pucuk jambu tadi, jambu gitu aja bisa gitu ya. Kemudian kita juga dengan memahami atau mendengar alarm tubuh kita, merespon gitu istilahnya ya, kita itu sudah berupaya untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal gitu yang terjadi pada diri kita. Kayak tadi contohnya pusing dikit 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 dikit, saya punya, pasien tuh kanker otak. Ketemu kita udah fatal ya kondisinya. Dia pusing sedikit Paramek, mohon maaf ya saya nyebutkan ini karena itu yang diminum, pusing sedikit itu, pusing sedikit itu. Nah, pas udah klimaksnya pingsan, kemudian langsung dibawa ke dokter, nggak taunya itu udah kanker gitu, kanker otak yang udah menyebar ke seluruh organ di dalam otak gitu, sehingga tidak bisa tertolong lagi gitu. Maka dengan kita tidak boleh cuek, itu udah menolong kita gitu ya. Termasuk misalkan kita batuk, batuknya intensitas atau, keseringan batuknya itu udah sering banget gitu. Nah itu perlu kita segera segera koreksi gitu ya, apa mau cek lab atau kalau cek lab kan cek daha gitu, seperti apa kondisi paru kita, kemudian segera atasi gitu ya. Kalau mungkin istilahnya berpikir secara medis, bertindak secara herbalis, ada yang, punya slogan seperti itu boleh ya, gitu. Jadi kalau yang misalkan kita ke medis, kita cek-cek-cek boleh, karena kan kalau melihat dari tangan saja, misalkan ada ciri kolesterol, tapi ukurannya berapa kan perlu cek, tetap perlu cek gitu. Dengan cek itu, oh benar ini kolesterolnya tinggi, kita langsung konsumsi apa untuk menurunkan kolesterol, bisa zaitun, bisa apa ya yang bahan alami ya. Nah itu lebih lebih bagus kayak gitu. Selanjutnya, uh, izin ya saya ini untuk suara saya pakai HP karena takut nggak terdengar kalau pakai laptop. Untuk jenis alarm tubuh yang sering muncul ya, yaitu tadi ya, salah satunya nyeri dada, cepat lelah, sesak napas, sakit perut, nyeri sendi, dan lain sebagainya. Kalau dari psikis atau psikologis, mudah marah, sulit tidur, gelisah. Nah, itu segera diatasin ya, misalkan atau kehilangan semangat tuh kita atasin. Ini kemarin kita lagi membantu klien kena kencing manis, lukanya di leher ya, udah bernanah-nanah gitu ya, udah mengalir-ngalir gitu ya cairannya. Kalau info dari keluarganya pernah patah hati gitu ya, terus kemudian tidak pernah mau menerima wanita lain lagi, sehingga sampai umur 55 tahun nggak mau nikah gitu ya. Bawaannya itu ya itu kehilangan semangat, diturutin gitu loh, diturutin kondisi kesedihannya turutin. Akhirnya makan apa sembarangan, yaitu akhirnya merusak ke pankreas, dari pencernaan ke pankreas gitu kan. Sampai ke tidak keteraturan segala segala proses yang ada di dalam tubuh itu, terjadilah kencing manis gitu ya. Nah itu kalau kita mau memahami itu juga, sebenarnya kalau kita udah kehilangan semangat kayak gitu ya, atau udah mulai gelisahnya yang nggak hilang-hilang, segera kita atasi dengan solusi-solusi yang bisa menenangkan kondisi psikologis kita ya. Jadi kita di sini kan terapi semua insya Allah ya. Nah selain kita mempelajarin terapi itu secara fisiknya seperti terapi refleksiologi, pijat, bekam, dan segala hal lainnya, itu kita juga sebagai terapis juga udah harus mulai belajar terapi kejiwaan. Salah satu hal terapi yang mudah untuk psikologis itu caranya melalui nafas. Itu satu satu P3K pertama untuk mengatasi kondisi berlarut-larutnya kondisi marah kita, atau kegelisahan kita, atau
apa ya, kondisi yang pokoknya istilahnya yang membuat dari kondisi psikologis itu kan kita, bisa berdampak kepada yang lainnya, bisa emahnya kambuh, jadi pusing, kan kayak gitu. Salah satunya itu bisa dengan namanya senam nafas ya. Tarik nafas, fokuskan pikiran kepada nafas, tahan sebentar, kemudian dikeluarkan sambil ucapkan hamdalah kalau buat kita yang muslim, kalau yang non muslim bisa ucapkan, "Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan aku nafas," gitu ya. Rezeki satu-satunya atau rezeki yang kita tidak pernah minta kepada Allah tapi selalu dikasih adalah nafas. Kalau udah nafas nggak ada kan selesai semua urusan kita ya. Nah gitu. Kemudian perilaku ya. Perilaku makan, berlebihan atau kurang atau ketergantungan kafein dan juga malas bergerak. Sebenarnya kalau misalkan kayak kopi tuh ya, itu bukan salah kopinya. Kopi itu sehat kalau kita konsumsi misal setiap pagi tapi tanpa gula gitu. Kafein aja dikit gitu, dia sangat bagus sekali gitu. Kemudian makan apapun sebenarnya kalau berlebihan, "Oh ini aku udah berlebihan makan ini," gitu. Segera lakukan gerak, bisa bisa apa itu, lari-lari di tempat kayak gitu untuk membakar gitu ya, membakar. Intinya apa yang kita makan, kalau Rasulullah mengatakan makanan itu cukup untuk menegakkan tulang belakang gitu kan. Jadi makanan itu jangan berlebihan, cukup kita untuk bisa bergerak, bisa beraktivitas gitu ya. Kalau udah berlebihan kan ngambil terus itu, sedangkan kita lebih banyak duduk gitu ya, kerjaan kita mungkin banyak duduk, kurang gerak, nah itu juga berdampak, pada kerusakan tubuh kita bagian yang lain gitu ya. Kemudian, eee, untuk ini ya, untuk langkah praktis merespon alarm tubuh kita yaitu ini bisa ini ya dilihat ya, disadari, "Oh aku pusing nih," gitu ya, dicatat, kapan gitu, munculnya sering apa enggak gitu ya. Nah gitu, terus besok kok pusing lagi gitu ya, di jam berapa, misalkan seringnya di jam berapa gitu. Itu perlu dicatat, bisa jadi karena tubuh lagi tidak bisa merespon dengan perubahan cuaca. Nah itu bisa gitu ya. Kemudian perbaikin gaya hidup gitu ya, semuanya tuh sebenarnya cukup ya, cukup pola makan, cukup geraknya, cukup minumnya segala macam ya. Kalau kita contoh Rasulullah, kalau suami saya sering bercanda itu, kalau Rasulullah itu sedikit makan, ya semuanya tuh sedikit, yang penting cukup gitu. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan gitu. Rasulullah sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah gitu ya. Terutama kita ya ibu-ibu ya. Gitu. Jadi, kemudian kita juga perlu perbaikin gaya hidup, nah itu nanti perlu belajar lagi khusus terkait dengan hal ini. Kelola stres ya, kelola stres itu seperti tadi itu salah satunya ya, kalau kalau yang muslim biasakan berzikir pagi petang yang Rasulullah ajarkan ya, insya Allah itu banyak sekali nolongnya ya. Kalau non muslim, istilahnya meditasi ya, kalau kita itu senam pernapasan tadi itu caranya gitu. Itu ambil napas, hadirkan emosi kita misalkan kita lagi kecewa gitu, lagi kecewa, misalkan lagi kecewa suami nggak ngasih uang gitu misalkan ya, kalau ibu-ibu ya misalkan hadirkan itu, "Ya Allah aku kecewa." Udah itu, "Ya Allah aku terima kecewa ini, terima kasih rasa kecewa, sekarang aku izinkan untuk, kembali kepada Allah, kepada alam semesta," kayak gitu. Kemudian dilepaskan melalui pernapasan, ucapkan alhamdulillah seperti itu terus. Ini ya, ini hal yang sepele tapi bisa bisa menekan perkembangan sel-sel ketumbuhan ya, ke kanker ya. Karena kalau marahnya disimpan terus, terutama kalau mau tidur masih marah gitu, terus kita tidur. Nah itu, sel-sel kanker itu berkembang loh, berkembang gitu ya, kayak kita hidupkan gitu. Maka kalau mau tidur, itu kita harus lepas-lepas ya. Makanya sampai ada, cerita, sahabat Rasulullah dibilang dia ada orang yang lewat setiap hari ke masjid itu, bilang kan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, "Orang itu ahli surga." Besoknya ngomong gitu lagi sampai sekian kali, sampai sahabat itu, ngecek ya, apa sih ibadah istimewanya kok kok dibilang ahli surga. Ternyata ibadahnya
ya biasa gitu ya, tidak terlalu menonjol yang bagaimana, tapi ternyata dia punya rahasia, rahasianya tuh setiap mau tidur, apa tuh, minta maaf kepada Allah atas atas kesalahan diri kita ya. Kita, apa tuh, cari-cari gitu kesalahan kita apa, kita minta maaf sama Allah gitu ya. Kemudian kita, juga mencari-cari kita apa, kesalahan orang yang ke kita gitu, kesel-keselnya orang, apa, kecewanya kita kepada orang lain tuh apa aja dalam sehari ini, kita cari-cari kemudian kita maafkan, "Aku maafkan ya Allah," gitu. Jadi itu benar-benar melapangkan. Kalau kita meminta maaf kepada orang itu kan, boleh dibilang biasa ya, meskipun kadang ada orang yang gengsi tidak bisa minta maaf, tapi yang lebih luar biasanya lagi itu memberi maaf. Memberi maaf itu adalah sedekah. Ketika kita sedekah memberikan sesuatu itu ada rasa apa? Ada rasa lega kan? Ya, seperti kita juga memberi makanan atau apa kepada orang yang sangat membutuhkan, itu ada rasa bahagia gitu kan. Eee, halo? Keluar masuk ya? Yang keluar masuk siapa? Saya apa? Aman aman, lanjut. Oh aman, oke siap. Eee, jadi dengan kita memberikan sedekah apapun itu kepada terutama orang yang sangat butuh gitu, pas orang itu menerima gitu ya, terus mereka tersenyum, rasa apa yang ada di diri kita? Bahagia kan? Senang, terus pokoknya kita bahagia banget. Nah, rasa bahagia itu bisa mematikan sel-sel kanker gitu. Karena sesungguhnya kita semua ya manusia itu punya sel kanker. Tinggal kita hidupkan apa apa tidak gitu kan. Eee, kita bangunkan apa tidak gitu. Kemudian, kita kalau udah kita catat ya, kok ini kok sering sekali pusing ini, udah dalam sepekan ini hampir setiap hari misalnya atau mungkin udah 4 kali pusing gitu dalam sepekan, konsultasikan aja kepada medis. Tapi kalau kita mengetahui, ciri-ciri diagnosa melalui tangan, biar lebih afdal istilahnya, kita cek lab gitu ya. Kemudian kita gunakan pendekatan holistik ya, kombinasi medis dan herbal bahkan segala macam ya. Selanjutnya, sampai sini saya terlalu cepat kah? Aman, lanjut. Aman lanjut, silakan lanjut. Tolong Tolong ini PPT-nya ya, terima kasih. Teknik diagnosa itu kalau, secara tradisional ya, secara empiris itu sudah dari dulu ya, udah ada teknik melalui nadi, lidah, iridologi, dan dari tangan ya. Nah, sekarang kita fokus kepada tangan dulu. Silakan lanjut. Nah, di sini kita, pahami dulu bahwa terkait dengan diagnosa telapak tangan ini, eee diagnosa ini adalah diagnosa secara fisik ya, yang sudah sangat lama dipraktekkan dalam pengobatan timur, yang sampai saat ini masih digunakan para penyehat sebagai acuan ya, sebelum kita, melakukan tindakan gitu. Sebelum kita merekomendasikan, herbal atau obat dan terapi apa gitu. Selanjutnya, dan referensinya udah banyak banget ini ya, nanti silakan baca-baca sendiri, atau kalaupun kita klik di Google ya, itu referensinya Masya Allah banyak sekali gitu ya, literaturnya banyak. Artinya ini diagnosa tangan bukan kayak kita dukun ya, lihat apa namanya, garis rezeki, garis ini, bukan ya. Ini real ada penelitiannya ya, real ada jurnalnya yang pelajarin gitu. Nah, nanti baca-baca aja semuanya. Lanjutnya? Oke, lanjut. Nah, di dari tangannya kita bisa melihat tanda-tanda umum ya, tanda-tanda umum ya yang yang seringkali kita temukan. Misalkan nanti ada pelajaran warna merah di ujung jari, nah itu seringkali karena banyak orang kena kolesterol kan. A kalau khusus itu jarang-jarang, seperti mungkin ciri-cirinya orang kena narkoba gitu kan, atau kena kanker, itu, tanda-tanda itu jarang-jarang. Lanjut, selanjutnya. Oke, bagian pada telapak tangan yang dijadikan acuan diagnosa itu dari telapak tangan, kemudian garis-garis telapak, kemudian kondisi fisik semua jari itu, bengkok apa tidak. Nah, syaratnya yang kita lihat adalah kedua tangan ya, bukan salah satu. Karena kalau misalkan, eee, salah satu ini kelingkingnya bengkok bengkok ya, yang kanan misalkan, yang kiri enggak gitu. Ternyata pas dicek-cek, oh pernah terjepit pintu. Nah itu nggak masuk kategori ya.
gitu, ada kecacatan gitu. Selanjutnya, nah ini nanti boleh dijadiin hafalan, nanti boleh digambar aja ya. Selanjutnya, di sini nanti penjelasan saya nggak banyak di tulisan sini ya. Jadi boleh silakan dicatat atau digambar sendiri tangannya. Nah, ini. Dari catatan di sini saya mau merumuskan aja ya. Boleh dicatat. Saya mulai dari warna saja ya. Ini saya rumuskan biar mudah untuk menghafal. Dulu kami belajar ini itu, sekarang belajar, bulan depan mengumpulkan tugas 50 diagnosa. Belum belajar bekam itu, belum belajar terapi yang lain. Nah, silakan boleh ditulis. Saya mulai dari warna merah. Warna merah, di bawahnya catatannya, warna merah di ujung jari itu dari ruas pertama ke atas. Di kedua telapak tangan ya, di kedua telapak tangan, di ujung jari, semuanya ada warna kemerahan. Ada yang warnanya kemerahan atau merah? Ujung jarinya aja. Coba cek. Ada yang? Kalau ada coba boleh tunjukkan. Ada yang ujung jarinya merah di telapak tangan, ruas atas. Ada? Pak Walan ujung jarinya merah enggak? Ada, Ibu. Ada. Iya, ujungnya aja itu ya, ujungnya aja. Nah, itu semua ujung jari kedua telapak tangan itu menandakan ciri kolesterol ya. Berat di bahunya gitu ya. Nah, jika warna merahnya itu semakin merah, insya Allah itu kolesterolnya tinggi, semakin tinggi gitu. Nah, ini cocoknya diterapi dengan yang mengeluarkan darah. Salah satunya bekam. Ya, ada titik yang bisa mengeluarkan darah kolesterol gitu ya. Nah, tadi kan judulnya kan diagnosa dan terapinya ya, langsung aja begitu. Jadi kalau kolesterol atau penyakit-penyakit yang terkait darah itu dengan bekam ya. Harus dibuang darah yang rusak itu. Udah paham ya? Di ujung jari merah itu kolesterol. Sekarang ciri warna merah yang lain. Warna merah di telapak tangan keseluruhan ya. Terus kalau dipegang panas. Nah, itu ciri kita panas dalam. Tubuh kita kekurangan zat yang mendinginkan ya. pH-nya tinggi. Jadi kita harus konsumsi yang pH-nya rendah. Misalkan air kelapa ya. Maaf, kalau panas dalam pH-nya rendah, kita minum konsumsi yang pH-nya tinggi. Air kelapa atau air 8+, pH 8+ ya. Makanannya sayur, buah ya. Nah, itu tuh menaikkan pH yang panas. Terus tenggorokan kita kan panas gitu ya. Jadi makan aja kayak jeruk, tomat kayak gitu. Nah, itu karena pH tubuh kita rendah, asam gitu ya. Jadinya asam, mungkin kita kebanyakan makan tepung-tepungan, olahan seperti roti, goreng-gorengan kayak seperti itu ya. Atau terlalu banyak kalbo dan daging gitu. Nah, kalau terkait ini kita memang perlu menyeimbangkan makanan kita. Jadi misalkan sekarang kita udah makan nasi dan daging, diharapkan tidak minum susu. Seperti yang dicontohkan Rasul, karena asam ketemu asam, makin asam, maka akan timbul panas dalam. Panas tubuh kita, cirinya itu tadi merah, telapak tangan kita itu, dan panas gitu. Nah, itu terapinya selain konsumsi herbal atau makanan yang bisa menaikkan pH tubuh kita tadi, ya bisa juga dengan bekam. Karena dengan bekam itu mengeluarkan gas-gas yang panas gitu ya.
dan juga darah yang bergejolak panas gitu. Kemudian lanjutnya ada titik merah kayak kayak apa ya, kayak ada bolpen gitu loh. Bolpen yang titik-titik merah, nggak ada di situ. Biarin yang tadi aja gambarnya. Yang kembali yang tadi aja, nggak apa-apa. Yang ini aja. Saya belum selesai melanjutkan PPT ini karena harus ke perjalanan dari Bekasi, Cirebon, ke Bandung. Nah, kalau titik-titik merah seperti kita ada bolpen yang kita tusuk gitu ya di tangan kita seperti itu. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Biasanya di sekitaran telapak atau di pergelangan atau di bagian apa lengan bagian dalam gitu ya. Ada gitu. Nah, itu ciri kita kebanyakan obat kimia. Ya, obat kimia itu bisa jadi ya obat kimia mungkin kita kebiasaan minum obat kimia karena sakit tertentu atau kita kena mohon maaf, semacam narkoba gitu ya, atau ya itu bisa juga kalau ada ciri-ciri yang lain nanti ada ciri lain warna hitam hampir menyeluruh di garis tangan atau warna tangannya gelap, nah itu bisa juga dia, ini kena HIV/AIDS. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti itu mungkin perlu hati-hati ya untuk utamanya terapi bekam ya yang mengeluarkan darah gitu. Kalau refleksi insya Allah masih aman ya Pak tadi ya? Kalau ada kena apa, narkoba, HIV/AIDS gitu ya. Tapi kalau bekam kan itu mengeluarkan sesuatu kan harus hati-hati ya. Nah, kemudian sudah ya tadi warna merah itu ada ciri di ujung jari, mana merah keseluruhan tangan, kemudian titik. Sekarang warna hitam, hitam atau kehitaman ya. Hitam di seluruh ruas jari itu ya garis-garis lah, garis-garis ya, garis tangan, kata orang garis rezeki ya. Itu jika warnanya kegelapan, nah terus kemudian di baliknya juga ya gitu kegelapan, di punggung tangan juga ya gitu. Itu menunjukkan kita banyak racun ya. Racun tuh bisa dari ya banyaknya makanan yang berbahan kimia atau minuman berbahan kimia atau kena menjadi perokok pasif gitu ya kan kena asap racun atau kena polusi udara macam-macam ya kendaraan bermotor dari pabrik segala macam ya. Nah, itu kan kita sering gitu, mungkin ada juga yang racun dari obat semprot tanaman, atau juga ada kemarin tuh kasusnya dia, apa, sebagai orang yang di lab tanaman tuh kan sering ada racun apa, bahan kimianya untuk ngecek tanaman itu ya, sehingga menumpuk bisa jadi ke benjolan di leher, ya ketumbuhan di limfatik, nah itu. Nah racunnya itu juga bisa karena penyumbatan darah kita ya. Terima kasih. Itu faktornya banyak, bisa karena stres tinggi ya kan. Ya faktor makanan yang tidak beraturan tadi ya, minyak goreng yang digoreng berulang-ulang gitu kan. Nah itu bisa menjadi penyumbatan-penyumbatan sehingga banyak tumpukan kotoran atau racun dalam tubuh kita. Bisa juga karena BAB kita yang tidak lancar sehingga banyak penumpukan kotoran di saluran usus. Harusnya nutrisi yang kita dapatkan dari makanan itu menjadi sel darah merah yang sehat, itu menjadi sel darah merah yang rusak, tidak lagi mengandung oksigen tapi malah mengandung CO2 ya, karbon dioksida, jadi racun jadi kan, gitu. Maka solusinya sambil apa kita cek lagi ciri yang lain nanti kalau itu memang benar karena faktor dari kotoran dalam usus yang tidak tuntas keluar, ini terapinya terapi colon cleansing, pembersihan usus. Ini banyak ya, ada namanya terapi enema kopi ya, dimasukkan kopi dari, mohon maaf, dari dubur gitu. Bisa juga dari herbal-herbal yang kita konsumsi untuk membersihkan usus. Juga ada juga sekarang udah ada penemuan, sebenarnya bukan penemuan baru ya, ini apa, pengobatan tradisional tapi mutakhir gitu. Jadi dia dari bahan dasar laut, dari biota laut yang jutaan tahun terendap dalam
tanah sehingga kita mungkin nyebutnya kayak lempung laut. Nah, seperti itu. Itu luar biasa. Herbal itu bisa menarik bakteri-bakteri yang nempel di usus. Kalau kita mungkin lihat di sponsor-sponsor tuh ada kayak cacing-cacing di dinding usus, nah itu bisa ditarik sama herbal itu gitu. Kemudian sekarang warna hitam di bawah kuku pas, di bawah kuku tuh kan ada kulit pertama itu ya. Nah itu bisa bisa mengetahui di bawah kulit pertama di kuku itu kalau ada warna kehitaman di situ, itu cirinya bisa gula darah ya. Semakin hitam di situ gula darahnya semakin tinggi insya Allah. Nah, untuk cek langsung aja cek kita memang perlu ya punya alat cek kesehatan itu ya gula darah, kencing manis, asam urat gitu kan. Kemudian kalau warna hitam keseluruhan tadi sama ya racun, menanyakan racun. Sekarang warna putih. Warna putih. Warna putih bisa ditemui di ciri-ciri di telapak tangan kita ada kayak awan-awan putih gitu. Tahu? Awan ada yang tangannya kayak awan-awan putih, bercak-bercak putih gitu. Nah, ada? Nah, itu ciri-cirinya kita masuk angin, ya, atau kebanyakan angin dalam tubuh kita. Nah, saya mau cerita dulu perihal angin ini ya. Angin ini tidak boleh disepelekan karena bisa mematikan. Pernah dengar itu angin duduk? Angin duduk, ya. Angin duduk itu karena kondisi jantung lemah ya. Pusat angin itu ada di jantung. Kondisi jantung lemah, ada banyak angin yang mengumpul di situ bisa langsung memberhentikan detak jantung kayak gitu. Nah, angin itu penyebabnya ada dua. Pertama, bisa dari luar, ya mungkin pori-pori kita sejenis pori kulit yang lebar, sehingga kita mudah untuk masuk angin, atau kita kebiasaan kerokan yang pakai alat terlalu keras semacam logam ya, logam uang logam ya. Nah, itu bisa. Nah, itu menyebabkan kulit kita permanen lebar gitu, pori-porinya. Tapi kalau kita kerokan pakai tanduk kerbau itu bagus sekali tuh. Dia kayak magnet gitu, bisa bisa angin tuh bisa ketarik keluar, terus kemudian darah yang kotor tuh bisa lebih menepi. Jadi kalau mau ngebekam orang tuh saya pakai tanduk kerbau dulu, kerokannya. Jadi darah bisa ngumpul keluar. Bisa juga kerokan pakai kerang itu ya, kerang yang agak tumpul pinggirannya itu bisa ya, bagus juga. Nah, angin yang dari luar itu bisa juga karena faktor kita makan, minum. Mungkin ada yang seperti itu, makan diselingi minum. Nah, itu menambah angin itu. Yang ketiganya bisa dari pipet. Jadi kalau kita minum pakai pipet itu kan ada gelembung yang ikut masuk. Nah, itu menambah angin ke kita. Jadi kita bisa kembung kayak gitu kan. Nah, itu sebaiknya kalau minum jangan pakai pipet. Ya, itu faktor luarnya diantaranya karena itu. Kalau angin yang diciptakan oleh tubuh kita sendiri ada juga. Nah, ini kita ibaratkan alam itu, misal mungkin pernah tahu kayak gurun pasir ya. Gurun pasir kan jarang hujan. Di sana sering terjadi angin apa? Angin macam-macam kan, angin topa, angin gurun, angin puting beliung, segala macam angin ada di sana. Ya. Jadi ketika tubuh kita kurang minum, hujan tuh ibaratnya kita kurang minum, ya, sampai kulit kita juga kan kadang terlihat kayak retak-retak gitu kan, itu tanda kita kurang minum ya, pinggang udah sakit gitu, ada ciri-ciri lain nanti kalau terkait kurang minum, maka tubuh kita itu akan menciptakan angin sendiri gitu. Nah, itu salah satunya saya juga ada alarm itu gitu, karena dari kecil cenderung tahan untuk tidak minum. Akhirnya kita sering kayak masuk angin gitu ya, angin. Nah, kemudian ada juga angin lahiran ya, karena kalau ibu-ibu ya habis lahiran, nah itu karena faktor luar, pori-porinya kan besar, terus kemudian dia kipas anginan terus, atau pakai AC terus gitu kan. Nah itu eee, apa, bisa menyebabkan saraf kita itu kayak kebas ya. Kalau kemarin tuh ada yang
kayak bel pasi. Jadi kalau pas ngeludah gitu dia miring gitu ya, kayak kayak orang stroke gitu. Nah itu faktor karena kena kipas angin yang langsung gitu. Nah itu angin ya, kita jadi hati-hati dengan masalah angin itu, kita cegah jangan sampai banyak angin yang masuk dari faktor yang beberapa hal tadi ya, gitu. Terapinya bisa dengan kerok tadi tuh, kerok apa tanduk kerbau boleh. Guasa kalau kita sebut sekarang kan, bisa juga dengan apa bekam, bisa mengeluarkan angin. Kalau yang diminum, kalau yang angin faktor dari luar bisa dengan jahe. Tapi kalau angin yang berasal dari dalam tubuh kita bukan jahe, tapi lebih dominannya itu jahe juga bisa, tapi dominannya dengan air yang mengandung pH tinggi. Ya bisa kelapa, bisa air apa? Sekarang itu kan banyak air pH tinggi ya. Nah, boleh dengan merek-merek itu boleh gitu. Itu jadi sepertinya sama tapi dua hal yang berbeda, solusinya berbeda gitu ya. Kemudian warna putih udah, warna putih yang lain boleh dilihat kukunya. Kukunya boleh dilihat. Adakah yang kukunya itu ada kembang kuku? Apa orang orang sini bilang ya? Ada kayak bercak putih gitu loh, dikit di salah satu kuku mungkin atau di banyak kuku. Ada? Ada kayak apa sih bilangnya mungkin bunga kuku ya? Ada bercak putih. Nah, itu ciri kita kurang mineral ya, kurang mineral. Nah, solusinya apa? Mineral bisa didapatkan dari apa? Ada yang tahu? Garam, garam, Dari mana? Apa? Garam? garam. Iya, bisa nambah kadar Garam. oksigen. Ya, betul. Dari apa lagi? Dari madu bisa. Madu bisa, boleh. Dari apa lagi? Ya, mineral bisa didapatkan di air putih, termasuk yang disebutkan tadi garam ya. Bisa juga dari sayur dan buah gitu ya. Gitu. Kemudian sekarang warna putih di bulan sabit kuku. Tahu yang melingkar setengah lingkaran kayak bulan sabit di kuku. Nah, ini kalau buat yang bujang gadis mau rumah tangga, ini boleh tuh mengetahui kesuburan calon istrinya lewat kuku ya. Nah, ciri kalau ini saya cerita dulu, kalau di semua kuku ada bulan sabitnya, dengar ya, kalau di semua kuku ada bulan sabitnya, itu menandakan eh, hormon yang tidak seimbang atau bahasa kerennya imbalance hormon ya. Hormon tidak seimbang penyebabnya banyak, bisa karena malnutrisi, kekurangan nutrisi. Orang yang dibilang kekurangan nutrisi bukan berarti tidak makan ya, bisa jadi dia makan banyak tapi tidak tepat gitu. Nutrisinya tidak tepat gitu. Makan ini itu tapi tidak seimbang, tidak tepat. Atau istilahnya banyak makanan junk food ya. Makanan yang banyak pengawetnya, perasa, pengembang kayak gitu ya. Apalagi sekarang banyak level-level itu ya, makanan yang level 1, 2, 3, 4. Sambal setan, sambal apa ya, macam-macam. Nah, itu. Jadi kita kita sekarang perlu bijak istilahnya, perlu bijak apa yang kita masukkan itu perlu dipikir juga, tubuh kita butuh nggak ya ini gitu. Kalau makan ini tubuh kita terima nggak gitu. Seperti itu. Jadi kita yang tahu sendiri, tapi seringkali kita pungkiri gitu bahwa makan gini aja gitu kan. Masa sih jadi begini? Nah, seringkali kita tepis gitu. Jadi kita memang kurang gitu ya, komunikasi dengan diri sendiri itu kurang. Seringkali atas dasar nafsu atau keinginan tanpa konfirmasi ke diri kita ya, istilahnya konfirmasi, butuh nggak ya aku ini? Misalkan udah kenyang, mau makan lagi gitu, apa perlu makan lagi? Kan kita perutnya ada 3 bagian, jangan-jangan nanti bagian nafas kemasukan bagian makanan juga gitu, jadi nafasnya terengah-engah gitu. Nah, kemudian tadi ya imbalance hormon atau ketidakseimbangan hormon salah satunya bisa karena kurang gizi.
Terus kalau saya cek itu, anak saya kan di pesantren semua ya. Tadinya masuk pesantren itu nggak ada itu ya. Masuk pas di pesantren sekian bulan, kok ada semua. Ya kita cek-cek memang ya makanannya namanya di pesantren begitulah ya. Tirakat kata orang. Ternyata itu tadi terkait gizinya juga gitu ya, nutrisinya yang kurang tepat seperti itu. Dan banyak tekanan atau target-target, misalkan target menghafal, target ini, target itu. Jadi ada banyak tekanan pikiran, itu kacau akhirnya kondisi hormonnya gitu. Bisa juga kalau yang kita kerja rumah tangga stres ya, stres berkepanjangan. Atau bisa juga karena radiasi, kebanyakan dengan alat komunikasi, alat elektronik gitu ya, apa memang dunia kita dunia radiasi. Atau juga bisa juga, misalkan kayak pegawai POM gitu ya, itu kan tiap hari, konsumsi atau menghirup, racun dari apa, kan kita masukkan bensin tuh ada yang keluar gitu, yang itu yang kita hirup. Nah, itu juga mengganggu hormon dan juga, bisa mengganggu liver ya, karena racunnya banyak banget gitu. Bercerita tentang racun, saya kupas sedikit. Kalau wajah kita udah berjerawat, ditambah dengan adanya jerawat di tubuh, apa, di punggung kita, itu berarti liver kita udah ibaratnya kalau mau bilang itu, udah banyak banget nih, udah nggak bisa lagi aku menetral apa, istilah menetral si racun gitu. Akhirnya tugas dia dialihkan kepada kulit sebagai organ terluas ya, di tubuh kita kan organ terbesar itu adalah kulit gitu. Itu jadi kalau kita jerawatan di muka, di punggung itu jangan diabaikan. Itu informasi dari liver itu. Dia udah muntah-muntah istilahnya ya, nggak mampu lagi gitu menampung racun. Segera diatasi bukan hanya ya salah satunya sih bisa dengan dibekam atau refleksi mungkin ada caranya titik-titiknya ya untuk melancarkan peredaran darah atau racun apa. Tapi dia harus dikeluarkan gitu ya dengan bekam itu juga dan juga harus dinetralisir dengan apa yang dikonsumsi seperti itu. Nah, banyak ya untuk menetralisir racun, bisa dengan apa bisa juga dengan garam. Saya punya guru yang beliau tuh orangnya tradisional banget tapi mutakhir saya bilang karena, canggih gitu ya. Sa Kemarin tuh apa, kita punya pasien yang kencing manis yang lukanya udah meleleh-meleleh itu ya, kan tuh harus dibersihkan dengan NaCl. Saya lagi berpikir, apa ya pengganti NaCl kalau ilmiah apa itu yang alamiahnya gitu ya. Saya belum ngomong, guru saya sudah menginformasikan gitu ya. Masya Allah menyambung hati ya. Nah, itu fungsinya kita kita belajar tuh perlu saling mendoakan ya, guru mendoakan murid, murid juga mendoakan guru. Sehingga ada connect gitu ketika kita membutuhkan apa, Allah kasih pengetahuan melalui guru kita. Beliau memberikan informasi terkait dengan apa, cairan probiotik dari bahan alam, itu bisa mengobati itu luka-luka yang busuk itu ya, bisa dengan madu, bisa dengan cuka ya, bisa juga dengan, air yang dari kayu yang keluar keluar kalau dibakar keluar keluar itu air. Nah itu ternyata Masya Allah ya luar biasa. Nah terkait, itu tadi ya racun ya. Jadi, tubuh kita itu kalau udah kebanyakan racun akan bicara. Nah, sekarang ini kan kita belajar untuk lebih peka ya, merespon gitu loh, informasi yang Allah sampaikan melalui tubuh kita gitu ya. Jangan diabaikan, karena kalau diabaikan akhirnya lama-lama terbiasa berjerawat misalkan, punggung terbiasa berjerawat, kita nggak rasa-rasain, nggak kita atasin gitu. Lama udah biasa, udah kebel. Akhirnya sampai pada titik klimaks, racun kita udah luar biasa kelebihannya, tumbang kita. Nggak ketolong dan biayanya otomatis bisa ratusan juta ya kan. Nah itu. Kemudian sekarang tadi imbalans hormon ya, kalau di semua kuku ada bulan sabit, berarti tidak seimbang hormonnya. Sekarang kalau di semua kuku tidak ada, ya di jempol juga nggak ada, itu tanda kurang subur ya. Kurang subur, eee, keser umumnya sih, tapi semuanya Allah ya yang menentukan, umumnya sih agak susah untuk mendapatkan keturunan gitu. Tapi ada juga yang ajaib gitu ya. Kemudian
Kalau ingin tahu subur apa enggak, wanita itu subur apa tidak, itu hanya ada bulan sabit di kuku jempol. Yang di kuku lain nggak ada. Hanya di kuku jempol, ya, bulan sabitnya. Nah, itu kalau sedikit, ya itulah tingkat kesuburannya. Biasanya sih diiringi dengan haid, tidak teratur. Nah, itu harus segera diatasin, terutama bagi kita yang punya anak gadis ya, sedini mungkin untuk dicek kesuburan rahimnya, kesehatan rahimnya dari tanda-tanda itu tadi. Kasihan kalau udah rumah tangga. Ciri-ciri yang lain kan haidnya juga sakit. Nah, kalau nggak segera diatasin, ya bahaya gitu kan ya. Apalagi nanti kalau ada ciri-ciri terkait rahim, khawatirnya ada kista. Karena sekarang ini makanan-makanan, kalau dulu ya ayam itu sehat ya. Kalau sekarang kan penumpukan racun ayam yang disuntik itu kan di kaki, di sayap. Nah, gadis itu suka ceker, kadangnya suka sayap gitu kan. Nah, atau junk food yang lain gitu. Nah, itu menyebabkan rahimnya panas ya, kacau ya. Nah, haidnya tidak teratur, bisa saking udah nggak karuannya menyebabkan kesuburannya juga mulai memudar gitu ya, mulai berkurang atau bahkan hilang seperti itu. Nah, segera diatasi. Nah, itu bisa dengan jamu-jamuan ya, herbal gitu. Kalau terapi yang lain ya refleksi bekam atau yang lain juga bisa gitu. Nah, kondisi tadi itu nanti bisa dilihat juga pendukung informasi yang lain dari ciri tangan yang lain ya. Sekarang putih udah, merah, hitam sudah. Kehijauan. Urat kalau kita bilang ya, kelihatan uratnya. Nah, kayak gitu. Misal ada warna kehijauan di bawah jempol ya. Ini ada daging yang besar di bawah jempol sekitar situ. Itu menunjukkan ada masalah di pernafasan gitu ya. Ciri-cirinya salah satunya ya alergi udara ya, alergi makanan eh, itu ada masalah di pernafasan. Ya, informasinya paru-parunya bermasalah, ya kan? Saluran pernafasan atasnya bermasalah juga bisa gitu. Ditambah dengan setiap pagi bangun tidur misalkan sering bersin, ya, sering bersin setiap pagi, ya itu udah. Atau sering berdahak, ya, atau sering batuk pagi karena di sekitar jam 1 sampai sekitar subuh ya, habis sholat subuh, itu tubuh kita secara alami, paru-paru kita tuh mengeluarkan racun, membersihkan dirinya gitu loh, membersihkan dirinya dari racun-racun. Reaksi yang terjadi di tubuh kita itu adalah bersin, batuk, gitu ya. Nah, seperti itu atau berdahak gitu. Nah, kemudian hijau di antara jari telunjuk dan jempol di telapak tangan tengah-tengah. Telapak tangan tengah-tengah ini di sini ya. Nah, di sini ada ya. Nah, itu masalah terkait dengan lambung ya. Terkait dengan lambung bisa jadi udah mah ya, atau masih nyeri sedikit-sedikit. Solusi utamanya sih harus dari herbal ya, harus dari yang dikonsumsi ya. Herbal itu macam-macam, nggak harus yang bagaimana bikinnya, bisa juga dari singkong muda, bisa dari ubi-ubian ya, untuk masalah lambung ini gitu. Dan tentunya perbaikan pola makan. Dari zaman dulu itu ada metode diet, diet itu bukan sekarang aja, dari dulu, tapi dietnya itu terkait sekarang kita sakit apa, jadi kita perlu diet apa. Nah, seperti itu ilmu diet, nanti panjang ceritanya ya, nanti kita cerita lagi. Nah, kemudian hijau kebiruan di ini, di jari-jari, dari pergelangan sampai ke jari itu itu kehijauan urat ya, kita bilang kayak urat-urat panjang. Nah, itu semakin tinggi urat itu
ke ujung jari-jari itu ciri-cirinya stresnya juga semakin tinggi. Ada tekanan hidup yang panjang dan lama, ya sehingga ada tekanan ya. Kita jangankan stres berkepanjangan ya, kita marah sebentar aja, tubuh kita tuh merilis dirinya itu 6 jam, ya. Apalagi bertahun-tahun. Nah, maka salah satu pengobatannya itu tadi bisa dengan cara yang senam nafas tadi ditambahi dengan 227 senyum 2 cm kanan 2 cm kiri ditahan 7 menit. Nah, coba senyum Bapak Ibu senyum. Coba senyum 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 menit. Ya. Ya. Itu dilakukan setiap mau tidur. Ambil napas, hadirkan emosinya, apa yang bikin marah, bikin kecewa, kemudian lepaskan, ikhlaskan, baca alhamdulillah sambil tersenyum, 227 ya. Nah, ini banyak sekali, bukan hanya masalah sel kanker yang bisa kita redam, tapi pembuluh darah yang tadinya itu menciut gara-gara kita marah, kecewa, segala macam, itu bisa longgar. Saraf-sarafnya yang tadinya itu mengkerut, jadi rileks kayak gitu ya. Nah, kemudian biro kehijauan sudah. Sampai di sini ada yang ditanya dulu? Mungkin ada yang Itu belum mengerti? yang hijau gangguan lambung hijau di daerah mana, Bu? Lambung di antara jempol dan telunjuk, Pak, di tengah-tengah ini, Pak. Di telapak tangan tengah-tengah ini, Pak, antara jempol dan telunjuk. Ini saya kelihatan nggak layar saya? Nah, di antara jempol dan telunjuk di telapak tangan tengah. Ya. Udah paham, Pak? Ya, udah. Ya, ya itu. Jadi ini diagnosa ini berbeda dengan titik refleksi ya. Nah, itu ada lain lagi. Itulah kekuasaan Allah terhadap dari tangan aja udah bisa ngobatin segala macam dan bisa mengetahui segala hal ya. Sementara itu untuk terkait warna ya. Semoga nanti bisa dihafalkan. Nah, sekarang terkait perubahan bentuk pada jari jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking ya. Yang dikatakan bengkok itu bengkoknya kalau di gambar ini bisa dilihat di jari manis dan jari kelingking ya. Nah, itu bengkok gitu. Dua-duanya sama kan? Nah, sama kan? Kalau di gambar itu kan. Nah, itu aja, Mbak. Pak? Yang tadi aja, Pak. Yang tadi aja. Ya, ini nggak apa-apa, yang ini aja dulu. Nah, tetap ini aja ya. Nah, itu yang dikatakan bengkok seperti itu. Ya, bisa miring ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Tapi sama dua tangan ini, jarinya misal kelingking kanan, kelingking kiri juga kayak gitu gitu. Nah, itu ya. Sekarang kita hafalkan jika jari jempol yang bengkok itu terkait dengan usus besar. Ya. Di situ kan ada ini ya, ada gambarnya nanti usus besar ya. Nah, jika telunjuk yang bengkok, dengar ya. Jika jari telunjuk yang bengkok itu terkait dengan penyumbatan di saraf usus juga ya, di usus. Jika jari tengah yang bengkok itu ada penyumbatan atau masalah di saraf jantung. Kalau jari manis terkait dengan imunitas ya, atau kalau haid tidak teratur ya. Kalau jari kelingking ujung jarinya itu lentik, itu terkait dengan
masalah di rahim, bisa jadi kista atau tadi itu ya kurang subur ditandai dengan warna putih di apa bulan sabit di kuku tidak ada. Nah seperti itu pendukungnya di situ. Nah ini bisa dihafalkan jempol sambil kita gerakan tangan kita kan, usus besar, seluruh usus, jari ini ya, saraf di seluruh usus, jari telunjuk, kemudian di jari tengah jantung, jari manis di sistem imunitas atau masalah kewanitaan, di jari kelingking masalah rahim kalau di ujung ya. Nah, untuk kelingking ini ada informasi terkait tulang belakang ya. Jika yang kayak ini ya, kalau kita lihat di gambar ini yang paling atas juga bengkok kan ujungnya itu. Sebelum ruas ya, itu juga terkait dengan tulang di bagian lehernya itu juga ada yang bergeser. Nah, kalau yang di ruas pertama ada garis apa? Garis ruas di yang pertama itu terkait dengan tulang belakang yang ada yang bergeser atau kita boleh bilangnya bengkok gitu ya, di antara dada ke atas. Kalau yang bengkoknya di ruas yang bawah, itu terkait dengan tulang belakang dari tengah ke bawah. Jadi bisa di area ekor ya, ada yang bergeser seperti itu. Nah, terkait dengan tulang belakang itu juga bisa menjadi penyebab misalkan Misalkan dia bengkoknya di belakang paru-paru ya, bukan bengkok bergeser ya, bergeser. Kan tulang belakang itu kayak satuan-satuan tulang kalau kita makan apa itu tulang sapi yang bagian apa itu tulang belakang itu kayak ada satuan-satuan gitu ya. Nah, itu dia kan bisa beralih tempat istilahnya ya. Bergeser ke kiri, ke kanan atau ke belakang, ke depan gitu ya. Penyebabnya bisa karena kurang minum, sehingga bantalannya itu kering, pas kita bergerak entah jalan, entah lari atau angkat-angkat apalagi, dia bisa berubah posisi. Bisa juga penyebab yang lain memang kita angkat-angkat tidak tidak apa, tidak memasang kuda-kuda istilahnya, asal angkat tulang belakang kita bengkok. Atau kita punya kebiasaan misalkan pegang HP kiri aja, seringnya miring kiri aja, nah itu juga merubah posisi. Atau ke kanan aja, atau kalau perempuan tas ya, atau gendong anak, hanya posisi itu aja, itu juga bisa merubah posisi. Pakai sandal atau sepatu tinggi juga bisa, atau jatuh ya, kecelakaan segala macam, itu juga bisa menyebabkan tulang belakang kita. Nah itu solusinya itu harus dibetulkan dulu tulangnya. Bekam iya oke, direfleksi juga oke. Tapi harus dibetulkan, kan sekarang ada banyak terapi perbaikan tulang belakang ya. Ada krek lah, ada shiatsu lah, ada PAZ lah, macam-macam ya. Bisa dengan itu. Selain juga harus memperbaiki kalau kita sholat, posisi sholat ya, itu di PAZ diajarkan. Nah, kayak gitu. Itu ya solusinya dengan perbaikan tulang belakang. Oh ya, mohon maaf tadi ada yang kelewat. Warna mengkilap ada kurang satu. Warna mengkilap kalau kena cahaya itu kayak ada minyaknya gitu tangan kita. Coba. Kalau kena cahaya kayak habis pegang kerupuk atau apa ya. Ada kayak minyaknya gitu. Ada yang seperti itu? Kena cahaya? Nah, itu biasanya setiap pagi itu mengeluarkan dahak itu. Nah, itu ciri-ciri banyak lendir dalam tubuh kita. Nah, itu harus mengurangi makanan yang bersifat mukus ya, makanan mukus itu olahan tepung, susu, mentega, telur ya, seperti kue-kue, roti-roti ya. Bisa juga minuman-minuman gula-gula, terlalu banyak gula-gula ya. Bisa juga dari ya gorengan gitu. Terapinya dengan gurah itu. Dikeluarkan lendirnya. Gurah itu kan artinya memasukkan ya, memasukkan herbal. Kalau gurah hidung ya dari hidung, bisa juga dari mulut. Tapi kalau dari mulut yang bagian hidung ini dari dalam hidung ke tenggorokan nggak bersih. Jadi gurah itu dari hidung.
Herbalnya bisa meracik sendiri, bisa juga pakai minyak ambas soda gitu. Nah, itu bagusnya digurahnya pagi, di jam paru-paru lagi emang mau pembersihan seperti itu. Nah, lendir ini jangan disepelekan karena kalau kita maaf, coba meludah, siram dengan air panas saja dia nggak hancur lendir itu ya kan. Kita siram gitu kan tetap gumpal-gumpal. Di dalam diri kita juga kayak gitu, di dalam tubuh kita. Kalau ada lendir itu dia kalau nggak kita minum apa masih nggak pergi ya lendirnya kecuali kalau konsumsi sejenis yang mengencarkan dahak ya. Nah, itu lendir itu bisa menjadi sarangnya bakteri virus terjadinya. Kayak kemarin itu ada corona segala macam. Itu karena kita ada tempat gitu ya. Kitanya ada tempat untuk berkembang biaknya si virus. Makanya pas corona kemarin tuh ya selain memang udah takdirnya meninggal ya, itu juga karena banyak lendir di tenggorokan atau di saluran pernapasan ya, pernapasan atas, sehingga virusnya pas masuk langsung berkembang, menyumbat, menyumbat jalan nafas, ya sudah selesai. Makanya itu kita itu yang paling harus sering dan selalu itu adalah mensyukuri nikmat nafas ya. Nah itu kembali lagi ke ini ya, tangan bengkok ya. Kita hafalkan aja. Usus usus besar, saraf usus, jantung, sistem imun atau masalah kewanitaan, masalah rahim dan tulang belakang. Nah, itu jarinya bisa dihafal kayak gitu. Kita dulu kita gambar, kemudian kita tempel itu di tembok untuk kita hafalkan gitu ya. Nah, kalau udah tahu cara diagnosanya ini, minimal diri kita atau keluarga kita kan bisa cepat antisipasi itu. Oh ini kolesterol, cepat-cepat diapain gitu ya. Oh ini kebanyakan racun, cepat-cepat diapain gitu kan. Jangan sampai dicuekin ya. Nah, gitu. Sekarang terkait dengan gelombang kuku. Gelombang kuku kita itu mewakili komposisi tulang. Kalau kuku kita tekan tuh lembek, nah itu ciri kalsium kita berkurang. Coba ditekan-tekan, kukunya lembek apa keras? Dah, kalau lembek berarti kurang kalsium. Segera aja ya konsumsi yang bisa menambah kalsium seperti susu kambing. Kalau kalium kan di pisang, kurma ya. Kalsium di susu kambing yang banyak, bukan susu sapi ya. Susu sapi itu lemaknya yang banyak. Di apa? Sumsum boleh, di dalam tulang sumsum boleh. Yang paling banyak juga di gamat atau teripang laut. Nah, gitu. Nah, bicara dengan gamat, kalau yang dijual di pasaran udah encer dia udah ini ya, udah ada bahan pengawetnya. Karena gamat yang asli itu dia kalau di luar tuh nggak bisa, dia harus di freezer. Kalau kita freezer kalau gamat asli ya. Kalau kita ada gamat itu kita fermentasi, kita freezer gitu. Nah, itu biar apa namanya? Otomatis zat-zatnya itu kan ya agak berkurang lah kalau ada bahan pengawetnya ya. Kemudian gelombang kuku kan kuku kita begini, kalau menyamping kanan kiri, kita rabanya ke atas bawah, ada gelombang nggak? Dirabah ke atas bawah, ini, di atas gini, ini, dari atas bawah, dari kulit ke atas gini, terasa nggak gelombang kukunya? Nah itu kalau terasa itu ciri masalah dengan jantung, ditambahi dengan jari tengahnya bengkok, gelombang kukunya ada, kita raba dari atas ke bawah ada. Nah, itu ciri ada gangguan di jantung ya. Mudah kaget, mudah marah ya kan. Itu ciri secara emosional. Kemudian kalau kuku kita raba dari kanan ke kiri, kayak ada pagar-pagar berdiri. Nah, itu biasanya sering sakit nyendi, apalagi kalau pagar-pagarnya udah warna kayak kegelapan tuh.
kayak garis-garis hitam, pagar-pagar berdiri. Coba diraba kukunya. Bisa Pak, Bapak Ibu? Nah, itu ciri asam urat, ya. Iya, ada Itu ciri garis. asam urat. Heeh. Itu ciri asam urat, tapi untuk ukurannya tetap harus cek ya. Nah, gitu. Ciri asam urat, cerita sedikit tentang asam urat. Asam urat tuh asalnya dari ginjal kita yang nggak sehat, gitu ya. Cek minuman. Ada yang begini, aku udah banyak minum kok, gitu. Kok masih ada ciri-ciri ginjalku nggak sehat ya? Ciri-ciri lain ginjal kita nggak sehat itu atau kurang minum bisa jadi itu di pangkal jari kita gemuk, gitu ya. Di situ ada tuh. Pangkal ini telapak kan, terus awal jari itu pangkal, nah itu gemuk, gemuk. Nah itu ciri-ciri juga kurang minum ya. Nah, ginjal kita bermasalah. Pinggang, tahu nggak lokasi ginjal kita? Kalau kita raba di punggung kita di mana? Lokasi ginjal udah pada tahu belum? Di pinggang. Iya, sebelah mana kira-kira Bu? Di pinggang, di bawah itu. Pas Di bawah apa Bu? di lumbar. Ke atas dulu. Jadi kalau mau tahu posisi ginjal kita, coba tangannya dilurusin. Tangannya dilurusin ke bawah. Nah, siku kita tempelin tuh ke pinggang kita. Nah, siku kan ginjal kanan itu lurus dengan siku kanan. Kalau yang ginjal kiri agak naik sedikit. Nah, kalau kita kira-kira sakitnya area situ, nah itu ginjal kita lagi teriak-teriak itu. Teriak ya. Nah, itu bisa segera dibekam ya. Dibekam. Nah, kalau refleksi bisa. Nah, itu segera dibekam kan. Bekam boleh para peneliti itu untuk cuci darah juga. Izin di salon dulu Ibu. Ada baju Farhan Abang Ijang tuh. Orangnya dipijak. Umi kan sini. Berisik itu, matiin mikrofonnya itu. Izin di salon dulu Ibu. Ini mama pakein celananya. Ini nyala aja sama Ibu. Ya. Bisa didengarkan suara saya? Nah, selanjutnya tadi ya, garis kuku kalau berdiri begini kayak pagar, ciri-cirinya asam urat ya. Semakin pagar itu kelihatan menghitam, semakin tinggi tuh asam uratnya, bisa cek. Kalau bergelombang kanan kiri kita raba ya, itu katanya dengan jantung ya. Nah, gitu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Udah jam berapa nih? Oh, udah kelebihan ya Pak Teddy, mohon maaf. Udah kelebihan ya? Udah kelebihan banyak banget. Iya. Izin bertanya Bu, satu. Silakan ada yang nanya dulu atau enggak? Ya, ini tadi kalau misalkan tadi kan pengeluaran toksin itu yang jam kerjanya paru itu dari jam 1 malam ya sampai subuh, itu kan alami Membersihkan diri. Ya, membersihkan diri ya. Itu kan diantaranya ada bersin gitu, batuk sama dahak. Kalau misalkan ini yang ditanyakan, kalau misalkan jam-jam segitu itu biasanya ada yang suka berkeringat keluar gitu Bu, keringat berlebih gitu, tahu-tahu pas dia terbangun itu keringat, tahu-tahu membasahi baju kayak gitu. Nah, itu apakah sama itu dengan mengeluarkan toksin tubuh juga apa gimana Bu? Itu jam istirahat hampir keseluruhan organ ya. Kalau itu cirinya dari jantung Ibu. Dari jantung yang menginformasikan gitu kan tuh harusnya kan ritmenya stabil ya, tenang tubuh kita ya. Tapi karena di area jantung tuh ada sesuatu, istilah jantungnya itu berteriak gitu kan. Nah, menginformasikan berarti itu udah perlu segera dicek ya.
jantungnya dan segera diterapi. Gitu. Oh, itu. Berarti bukan dari parunya ya, Bu? Itu jantung. Oh, jantung, Kalau siap. keringatnya apalagi yang kayak gede-gede kayak jagung gitu ya. 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 Siap. Hatur nuhun. Sama-sama. Silakan lagi, ada yang ini kita apa? Satu Diskusikan. lagi Bu, ini kan di area telunjuk itu kan ada yang bengkok tuh ya. Kalau misalkan yang kami nih para terapis itu kan ada yang suka notok tuh ya, totok punggung nih misalnya salah satunya gitu. Ya. Nah ini si telunjuk itu kan jadi bengkok ke dalam gitu ya. Bukan. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kan karena kan kalau teknik totok punggung itu kan si jari telunjuk itu kan dipegang kan sama jari tengah. Nah otomatis dengan terusnya menerapi si jari itu jadi bengkok ke dalam, itu gimana Bu? Apakah dari itu tadi juga? Iya, itu istilah kita di luar ini ya. Karena kan tadi itu syaratnya harus dua-duanya ya. Kalau kita notok kan biasanya cuma jari satu kan. Nah, itu udah lain lagi, Bu. Terus juga misalkan ini nggak berlaku juga di Pak Tani ya. Di Pak Tani kan keras kulitnya itu, kadang udah memang karena sering kena panas jadi menghitam. Nah, itu kita agak repot itu. Nah, makanya perlu lagi kita mempelajari diagnosa yang lain. Tadi ada yang belajar tentang diagnosa lidah kan. Nah, itu Iya. nah, nanti bisa berbagi. Nah, gitu, Bu. Siap. Izin Bu Dewi. Ya, siapa? Ya. Kalau yang bengkok jempolnya kenapa tuh? Bengkoknya apa, Pak? Jempolnya. Oh, kanan kiri. Ya. Usus besar, Pak. Usus besar tuh ya? Usus besar. Biasanya ciri-cirinya kita bawa bumi kemana-mana. Maksudnya ngerti bawa bumi kemana-mana, Pak? Apa tuh? Perutnya buncit. Oh Kan gitu. usus besarnya tuh terlalu banyak, kotorannya banyak gitu. Nggak tuntas keluarnya, makanya buminya dibawa kemana-mana Bisa tuh jadi itu sembelit. Sembelit iya. itu. Iya. Oh gitu. Ya salah satu ini solusinya bisa dengan enema kopi ya. Nah, ini ilmu enema kopi nanti kita pelajarin deh, ada ahlinya yang sudah memang mempelajari enema kopi, membuang kotoran di situ, atau dari yang kita konsumsi herbal-herbal yang bisa membuang kotoran itu. Jadi sekarang kalau yang perut kita buncit, kita PR itu ya. Itu udah bahaya banget. Rasulullah perutnya sispek kayak tahu. Kemarin kita ketemu Ustadz Abu Somad ya, Masya Allah ya, dari dulu sampai sekarang seperti itulah tubuhnya. Karena memang meskipun makanan itu istimewa di depan tuh beliau nggak asal ngambil. Ya itu karena beliau sering komunikasi dengan dirinya. Aku udah lapar nggak ya? Gitu. Perlu makan nggak ya? Gitu. Perlu makanan itu nggak ya? Nah seperti itu. Itu luar biasa ya. Nah seperti itu Pak. Ya baik, makasih infonya. Siapa lagi yang bertanya? Mungkin kita dibatasi ke 3 pertanyaan lagi ya. Silahkan. Tadi yang mengangkat tangan Pak Guru Doda, silahkan. Ada yang ditanyakan? Aduh. Ya, halo? Ya, silakan, Pak. Oh iya. Bu Juwita bisa terkait diagnosa telapak tangan ini ada 2 pertanyaan, Bu Dewi, menarik sekali. Sejauh mana akurasi diagnosa tangan ini dalam pengobatan terapis ini? Apakah bisa dijadikan acuan utama atau hanya sebagai pelengkap pada diagnosis medis? Kemudian tadi yang kedua, saya tertarik dengan yang bulan sabit di kuku, Bu. Bahwa itu kita sebagai mengecek kesuburan turunan, Bu ya, perempuan. Itu saya tadi langsung dicek, kebetulan ada saudara di sini. Saya cek kuku-kukunya itu ada bulan sabit di jempol, bahkan di jari yang lain. Tapi sampai saat ini dia sudah memasuki kuliah, dia belum head juga.
kemungkinan tidak subur, tapi ketika melihat diagnosis kuku dia ada bulan sabitnya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk diagnosa tangan ini, kalau kita tidak hafal dengan diagnosa yang lain, ini sudah sangat membantu untuk jadi acuan kita pas mau nerapi orang kan kita diagnosa dulu kan, kemudian oh ini cirinya ini, oh cocoknya digurah dulu, baru dibekam atau di otot punggung gitu misalkan ya. Oh ini cocoknya masalah tulang belakang, dibetulkan dulu tulang belakangnya seperti itu, baru di terapi yang lain seperti itu. Atau oh ini ciri-ciri yang lainnya apa gitu ya. Nah kalau kami sangat membantu. Kalau untuk acuan utama kita bisa dibantu dengan diagnosa yang lain ya kalau memang perlu gitu. Tapi kalau untuk perawatan yang nggak terlalu parah masih mencukupi lah. Untuk menentukan titik bekam juga bisa gitu. Nah terkait tadi yang tidak haid, coba ada ciri lain di ini Pak di jari kelingking ujung jarinya runcing nggak? Lentik gitu loh. Sudah dicek Pak? Harus dicari lagi tadi. Sudah masuk ke kamar, Bu. Malu untuk. Oh iya. Nah ini kalau terkait tidak haid itu pertama lihat dari atasnya itu haidnya umur berapa gitu. Gitu Pak. Biasanya kita sama dengan orang tua atau nenek kita. Belum pernah haid, Bu, sampai sekarang, sampai kuliah. Kalau Belum. orang tua, keluarga yang lain adakah yang sama? Orang tuanya belum tahu. Kalau dari orang tuanya normal, punya adik. Cuman dia sendiri yang seperti itu. Dari SMP, SMA ya? Nah SD, gitu. SMP, Nanti SMA, nggak ada haid. enggak, kalau Ngomong-ngomong, keluarga yang lain nggak ada ya, cuman ya cuman dia. biasanya karena keturunan bisa Pak, yang pertama. Yang keduanya kalau ini masalahnya terkait kondisi rahimnya gitu. Kondisi rahimnya dia bisa jadi dari faktor makanan ya Pak. Ciri-cirinya bisa dilihat di itu Pak ya, jari manis, lentik apa enggak. Nah, seperti itu. Sama di jari jari kelingking lentik, terus sama jari manisnya sistem imunnya gitu. Nah, itu ngaruhnya dari situ Pak, bisa. Gitu. Jadi kalau terkait suburnya mohon maaf ya. Kalau dia menikah bisa jadi ini Pak, langsung haid. Gitu. Siap. Iya. Ya itu teh. Tadinya mau dicek dengan medis, dengan dokter, mau alat dimasukkan ke dalam. Cuman anaknya belum siap, katanya dimasukin sesuatu kan ke vaginanya mungkin belum, bayangannya masih. Iya. Dibantu sama dicek tulang belakangnya Pak. Tulang belakangnya kan itu ada cirinya di kelingking juga ya. Kelingking ruas terakhirnya tuh bengkok enggak? Nah, kalau nanti dibetulin Pak, bisa dari situ. Kemudian dari faktor makanan, terus ada banyak garis hitam-hitamnya enggak? Berarti banyak racun. Tulang belakangnya Jadi gimana? tulang belakangnya kalau ada yang bergeser di area punggung ke bawah sampai ke ekor, itu ada yang bergeser, itu ngaruh ke haid Pak. Nah, terus kalau ruas-ruas jarinya itu kan hitam-hitam, berarti dia banyak racun. Koreksi makanannya, Pak. Makanan, minumannya, tingkat stresnya, radiasi, ya, gitu. Karena anak-anak sekarang kan makanannya sembarangan banget gitu kan. Gitu ya, Pak ya? Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah, Pak? Pak tadi? Silahkan, ada yang lain? Ibu Juwita, silahkan. Juwita. Saya mau tanya dong. Silakan. Kalau Silakan. gatal-gatal gitu, kenapa ya? Badan alergi atau gimana? Gatal-gatal?
sampai luka gitu gatelnya udah Di udah ke bagian dokter, udah disuntik bagi di bagian seluruh mana, Bu? semuanya sebadan. Oh ya. Ibu telapak tangannya memerah seluruhnya? Wah, nggak tahu deh itu pasien saya Oh. sih, Dok. Oh begitu ya. Cek telapak tangan memerah seluruhnya, terus garis-garis tangannya menghitam banyak seluruhnya gitu kan. Itu tanda penumpukan racun ya, dia kurang makanan yang berserat, terus apa? Ya otomatis kalau alergi seluruh badan seperti yang diceritakan tadi, itu udah banyak banget racunnya gitu. Kalau secara terapinya bisa diambil kan racunnya dengan bekam gitu kan. Secara nutrisinya harus diperbaikin, pola makannya, pola tidurnya, stresnya. Bisa jadi dia mungkin makanan sehat, tapi dia stresnya tinggi, ya, mudah tersinggung segala macam, itu ngaruh nih, seperti itu. Nanti Iya. Bapak kalau mau didiagnosa dulu pasiennya, mau misalkan tanya-tanya WA saya boleh ya, boleh aja nanti sambil Oh, praktek. iya. Bagusnya sih ini praktek Pak Teddy gitu ya. Kalau saya dulu prakteknya sebulan ngumpulin 50 orang. Jadi kalau ada siapa aja sekitar kita, mau anak, suami, tetangga, saya pegang tangannya. Kalau nggak praktek ini hilang ini. Kalau Iya. dipraktekin, insya Allah gitu. Oh, ya baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Ibu Juwinta. Dibuka dulu itu Ibu, di itunya, speakernya. Iya, ini ya saya kan Mbak, kuku itu kan ada warna putih-putih kan di setiap kuku itu. Nah, kalau dia cuma ada di jempol aja, Yang bulan sedangkan jari manis, jari tengah dan jari kelingkingnya itu deteksi penyakit apa ya Mbak? yang bulan sabit aja, yang bulan sabit ya. Apa yang satu tuh? Yang bentuk bulan sabit apa yang bunga kuku? Biasa iya. Halo? Yang bulan sabit ya? Mikrofonnya Bu Juwinta. Ya. Di pangkal kuku itu. Iya, di pangkal dekat dagingnya itu. Bulan sabit apa itu namanya? Iya, Oh kayak iya, bulan bulan sabit sabit. itu. Ya. Hanya ada di Jempol mana? dan telunjuk, sedangkan jari manis di jempol Oh dan iya. itu bukti Iya. apa ya Mbak? Itu imbalan hormon tapi belum terlalu Si. parah. Intinya kalau mau normalnya itu hanya ada di jempol. Itu normal itu. Ya. Normalnya bulan sabit itu hanya ada di jempol. Kalau ada di selain jempol, ada tambahan selain jempol, berarti hormonnya tidak seimbang. Kalau belum rata ya memang belum boleh dikatakan belum terlalu parah lah kondisinya, tapi disegera untuk diperbaikin ya, nutrisi makanannya yang sehat gitu, yang tepat kayak gitu, pola hidupnya gitu. Sudah dimengerti Bu ya? Ibu udah dimengerti Bu. Jadi kalau putihnya di bulan sabitnya di jempol itu normal ya. Kalau di selain Ya jempol betul. itu Ya. Oke. Ya. Ya kayaknya untuk malam ini kita sudah bentar lagi ya. Mungkin nanti kita akan di-share PDF-nya. Tapi di PDF ini kayaknya apa yang disampaikan tadi Ibu banyak yang belum ya mengenai warna ya Bu ya. Belum sempat. Ya nanti saya perbaikin ya. Paling Kalau gini bagus, Bu, apa mau praktek dulu? paling biar berlatih. Mungkin kan tadi juga nanti kan videonya juga akan dikirim ya Bu ya. Videonya akan dikirim. Terus tadi juga kan udah diarahin sama Ibu untuk mencatat materinya. Biar nanti berlatih, Bu, materinya nanti dalam bentuk pilihan ganda saja di Google Form. Oh ya. Tapi Siap. nanti Google Form-nya itu bisa dikirim ulang, kalau salah kirim ulang. Jadi sambil mengingat gitu Bu.
Siap, siap, siap. Misalnya di telapak tangan warna merah itu gangguan apa? Pilihan A, B, C misalnya. Nah, nanti kalau misalnya dia pilihan pertama salah, berarti kan bisa mengulang lagi soal. Nah, sambil dia latihan sampai dia benar-benar si peserta itu 100 benar semua gitu Bu. Nah, Ya, jadi silakan ya, siap. Halo? Mati suara Bapak. Tidak terdengar suara Pak tadi. Mana sinyalnya Pak Teddy? gimana? Sudah jelas Bu? Ya, siap, siap. Nah, jadi materinya berbentuk pilihan ganda aja sambil melatih mengingat tadi materi dan ini gitu Bu. Ya, Siap. tapi jawaban Google Form-nya itu jangan dikunci, jadi biar nanti kalau salah bisa mengulang lagi, sampai Ya. pilihan yang terakhir dia benar semua gitu, berarti udah paham gitu. Nah, mungkin Siap, Pak. segitu Bu. Ada yang lain? Yang lain udah Sudah. ditutup ya pertanyaan. Mungkin dari Ibu ada closing atau penutup yang bisa disampaikan, silakan Bu. Baik, baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu semua. Semoga aliran ilmu ini berkah bisa kita terapkan dan membantu menunjang kegiatan terapi kita ya, gitu. Semoga berkah. Saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Terima kasih wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin di-share nomor teleponnya, Pak. terima kasih kepada pemateri kita ya, Ibu. Aduh, bentar. Ya, pada rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih ya, dan kepada Ibu Dewi Sri Langgeng MPD ya, yang telah menyampaikan materi pada malam ini. Semoga ini bermanfaat ya, bisa digunakan untuk mengefektifkan tindakan kawan-kawan sekalian ya. Jadi nanti setelah mengetahui mendiagnosa tangan ini, tindakan terapi rekan-rekan lebih efektif dan efisien lagi, gitu ya. Nah, mungkin akan saya kirimkan nanti videonya dan materi latihan soalnya yang akan menjadi latihan sehingga Anda semakin paham gitu ya. Atas keberhasilan materi malam ini kita ucapkan syukur. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto Izin dulu. di-share Pak Teddy ya, nomor Ibu Dewinya. Izin di-share nomor WA-nya. Ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Nah. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu rutinan setiap malam Senin ya.
kita tutup ya. Silakan. Ya, udah ditutup ya. Assalamualaikum. Yuk. Dewi, Pak Teddy Haturko. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Terima kasih.